Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Arifia dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan tutorial implementasi asesmen adaptif, di mana kita akan memanfaatkan AI dan juga Google Form. Apa itu sebenarnya asesmen adaptif? Asesmen adaptif berbasis AI adalah metode evaluasi cerdas yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan secara real-time berdasarkan respon dari yang menjawab. Jika misalnya mahasiswa menjawab benar, sistem memberikan soal yang lebih menantang. Jika salah, sistem secara otomatis akan memberikan soal yang lebih rendah standarnya dari sebelumnya. Hal ini memastikan setiap mahasiswa itu diuji sesuai dengan kemampuan serta perkembangan mereka. Tujuan utama dari asesmen adaptif sendiri yang pertama adalah akurasi pengukuran, di mana ini mengukur kemampuan siswa dengan presisi tinggi tanpa bias soal yang terlalu mudah ataupun juga terlalu sulit. Ini bisa menyesuaikan dari kemampuan setiap mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu. Ini bisa mempersingkat waktu ujian dengan menghilangkan soal-soal yang tidak relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah personalisasi. Maksudnya gimana? Ini bisa menciptakan pengalaman ujian yang unik untuk setiap individu, mendukung konsep student-centered learning. Manfaat praktis untuk dosen. Nah, yang pertama adalah otomatisasi dan juga efisiensi. Ini bisa mengurangi beban kerja administrasi dan juga gaji manual dengan sistem yang tentunya terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah wawasan mendalam. Mendapatkan data analitik tentang kesenjangan pemahaman siswa secara lebih siswa ataupun mahasiswa ya secara lebih spesifik. Dan selanjutnya adalah intervensi dini. Lebih cepat mendeteksi siswa atau mahasiswa yang membutuhkan remedial atau juga pengayaan. Dan yang terakhir, bisa membuat soal dengan lebih cepat karena kita memanfaatkan AI untuk membantu kita dalam membuat soal. Ini bisa menjadikan efisiensi waktu. Manfaat untuk mahasiswa. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah feedback instan dan juga relevan. Mahasiswa mendapatkan umpan balik secara lebih cepat, membantu mereka memahami letak kesalahan dan juga langsung bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kecemasan ujian. Karena soal disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa atau setiap siswa tidak merasa frustasi tentunya dengan soal yang terlalu sulit atau bosan dengan soal yang terlalu mudah. Yang ketiga adalah jalur belajar mandiri, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Video tutorial implementasi asesmen adaptif berbasis AI sendiri nanti akan saya perlihatkan di akhir. Nah, dengan menggunakan asesmen adaptif berbasis AI, ini dapat membantu dosen dalam menilai hasil belajar mahasiswa dan tentunya bagi mahasiswa sendiri dapat membantu dalam memahami kebutuhan belajar secara lebih mendalam. Tutorial implementasi asesmen adaptif ini saya akan menggunakan AI yaitu PDTA dan juga Google Form. Caranya gimana? Kita langsung saja menuju ke Google Chrome. Kemudian ketikkan saja Padlet AI. Padlet TA. Kemudian kita klik pada bagian yang paling atas. Nah, langsung saja kita scroll ke bawah. Kita cari yang pilihan ganda. Kemudian langsung klik saja. Nah, di sini kita langsung isikan saja kelasnya saya mengampu kelas 7. Kemudian untuk topik tujuan pembelajarannya yaitu saya pilih ini sebagai contoh saja ya. Saya pilih materinya tentang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini cuma sebagai contoh. Untuk topiknya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap dosen. Pertanyaannya saya akan membuat soal sebanyak 10. Kemudian kita 10 soal.
Kemudian langsung kita buat. Nah, ini sudah selesai soalnya 10 soal. Kemudian kita lanjut ke Google Form-nya. Gimana caranya? Ini kita pilih saja ekspor. Kemudian kita cari yang ini, buat kuis dengan Google Form. Kita klik saja. Nah, kita langsung lihat soalnya. Ini sudah menuju ke Google Form ya. Nah, ini topiknya sesuai dengan yang kita instruksikan tadi, makhluk. Ini kita bisa tambahkan lagi untuk tambahkan. Nah, kita isikan saja nama. Ini saya berikan contoh, saya sebagai guru, jadi saya tulis nama siswa. Kita pilih di sini opsi ini. Untuk pengisian nama kita pilih jawaban singkat saja ya. Nah, ini kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi aja untuk pengisian kelas misalnya. Kelas ini kita klik lagi jawaban singkat. Nah, kita klik untuk yang wajib diisi. Kita cek lagi. Kalau sudah jadi soalnya dan sudah kita cek masing-masing, kita langsung saja klik ke ini yang publikasi. Kita bisa mengatur terlebih dulu siapa yang bisa membuka link ini. Ini bisa kelola. Kalau ini sebagai contoh, saya langsung saja ya publikasikan. Nah, kemudian ini untuk linknya akan saya persingkat. Nah, klik saja ya ini untuk persingkat URL-nya. Kemudian baru kita salin. Kemudian kita langsung saja kirimkan linknya ke grup WA. Misalnya, contoh. Nah, ini saya akan kirimkan ke kelas 7 Mapel IPS ya. Saja kita kirimkan. Nah, sebagai contoh, saya akan coba mengisi ya, bagaimana tampilannya. Kita klik saja. Nah, ini ya, kita coba isikan. Misalnya ini untuk nama siswa, Olivia misalnya. Ini sebagai contoh saja loh ya. Kelasnya kita tulis kelas 7. Misalnya kelas 7A. Kemudian kita isi ini soal-soalnya. Nah, ini sebagai contoh, saya mengisinya secara terserah saya ya. Ini aur-auran saya isinya karena sebagai contoh saja. Nah, langsung saja kita klik kirim. Nah, kita bisa langsung melihat skornya. Skor yang kita kerjakan tadi. Nah, ini misalnya saya salah semua. Nah, ini kalau salah nanti akan diberitakan seperti ini, akan warnanya menjadi merah ya. Kalau benar nanti hijau, misalnya seperti itu. Untuk poinnya sendiri kita bisa lihat di atas ini poinnya. Ini karena saya menjawabnya salah semua, maka dapat poinnya 0. Nah, itu untuk tampilan pengisiannya. Nah, kita bisa kita kembali lagi ke yang admin. Nah, untuk respondennya sendiri, ini sebagai admin ya, kita bisa lihat di jawaban. Nah, ini kita bisa lihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Tadi karena saya coba 1, jadi ini ada jawabannya 1 jawaban. Untuk nilainya sendiri itu 0 karena tadi memang salah semua. Kita lihat, kita bisa menilai dari ini ya, hasil dari respondennya. Ini untuk namanya bisa kita lihat di sini, nama dan juga kelas. Nah,
Ini untuk dia, kita lihat. Untuk pembuatan soal sendiri nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, dan juga tampilannya bisa kita percantik lagi dengan menambahkan gambar misalnya, ataupun media-media menarik lah, tampilan-tampilan yang menarik, biar lebih menambah semangat siswa atau antusias siswa atau mahasiswa dalam mengerjakannya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.